siapin satu PowerPoint dan kita mari kita bersama-sama lihat temanya apa itu agency. Ya, walaupun pasti teman-teman sudah banyak pengalaman itu interaksi itu atau komunikasi sama agency. Tapi di dalam peraturan Taiwan, apa itu agency? Ya, jadi hari ini kita diskusi tentang tema ini. Dan palu-palu ini ada banyak yang bertanya juga. Saya lagi proses pindah majikan, apakah saya juga bisa ganti agensi? Dan kedua, ketika saya minta dokumen sama agensi, saya disuruh bayar. Berapa ente seharusnya saya bayar? Dan ketiga, waktu saya cari job, saya menemukan calon dan diminta uang job. Berapa ente seharusnya saya bayar? Ini pertanyaan-pertanyaan ketiga ini yang sering saya ditanyain. Jadi nanti setelah kita belajar hari ini, seharusnya teman-teman sudah bisa tahu jawabannya itu apa. Oke, kita tadi sisi undang-undang kita belajar dari sisi undang-undang. Undang-undang dan peraturan terlibat agensi sebenarnya di Taiwan ada 3 peraturan. Yang paling pentingnya itu Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan. Dan di bawah undang-undang ini masih ada peraturan perizinan dan administrasi instansi layanan ketenagakerjaan swasta. Agensi di dalam undang-undang namanya adalah instansi layanan ketenagakerjaan swasta. Ini agensi yang resmi di dalam undang-undang Taiwan. Terus ada juga item dan standar jumlah pemungkutan biaya instansi layanan ketenagakerjaan swasta. Ya, ini sangat jelas. Ini sudah agensi bisa memungut biaya apa dan berapa. Sebenarnya sudah sangat jelas ditera di peraturan ini. Oke. Siapa yang diperbolehkan untuk terlibat dalam layanan ketenagakerjaan? Maksudnya siapa yang diperbolehkan untuk maksudnya memperkenalkan job kepada pekerja atau bantu majikan untuk merekrut pekerja. Dalam pasal 34 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan. Ini sudah sangat jelas tertulis hanya dapat mulai terlibat dalam layanan pekerjaan setelah memperoleh lisensi. Dan lisensi ini yaitu dari pemerintah Taiwan. Dan dilarang terlibat dalam layanan pekerjaan sebelum memperoleh lisensi. Ya, jadi dari sini kita sudah bisa tahu dari peraturan ini kita bisa tahu ya hanya lembaga atau instansi diperbolehkan terlibat dalam layanan ketenagakerjaan dan lembaga atau instansi tersebut itu diwajib berbadan hukum dan dapat lisensi. Kami salah tulis. Lisensi. Jadi tadi ada satu pertanyaan. Kalau kamu ketemu satu calon itu dia bilang mau memperkenalkan job untuk kamu. Sebenarnya itu sudah melanggar hukum. Karena calon itu dan sering terjadi calon itu sebenarnya juga pekerja migran kan. Dia bukan dari lembaga atau instansi dan juga tidak dapat lisensi dari pemerintah Taiwan. Jadi kalau ada calon yang memperkenalkan pekerjaan, sebenarnya sudah melanggar hukum dan juga bisa didenda
salah tulis lagi, maaf ya. Bisa ditenda. Tendanya berapa? Yang terlibat dalam layanan ketenagakerjaan tanpa dapat lisensi akan ditenda sebesar dari 300.000 hingga $1.500.000 NT. Sebenarnya tendanya sangat tinggi, jadi harus ingat ya, jangan memperkenalkan pekerjaan kepada orang lain tanpa dapat lisensi dari pemerintah Taiwan. Oke, selanjutnya agensi seharusnya memberikan layanan apa? Sebenarnya juga dalam undang-undang tersebut itu juga tertulis layanan dari agensi itu apa. Dalam pasal 35 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, lembaga layanan ketenagakerjaan swasta dapat melaksanakan tugas layanan ketenagakerjaan sebagai berikut. Yang ini kalau di lapangan pekerja migran yaitu menerima kuasa untuk merekrut pekerja. Ya, ini maksudnya majikan bisa memberi kuasa ke agensi untuk merekrut pekerja migran. Dan juga ada hal-hal yang lain. Ini adalah sebentar ya, dapat mengumpul. Oke, ini ada hal-hal yang lain diaturkan di peraturan yang lain. Ini saya juga akan bilang nanti. Dan di sini juga tertulis lembaga layanan ketenagakerjaan swasta dapat mengumpulkan biaya atas layanan pekerjaan tersebut di atas. Jenis dan jumlah biaya ditetapkan oleh otoritas kompeten pusat ya, maksudnya ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Oke, dan kita lihat peraturan perizinan dan administrasi instansi layanan ketenagakerjaan swasta. Di sini juga sangat jelas bilang tugas agensi adalah menerima kuasa majikan atau orang asing. Di sini adalah pekerja migran untuk memberikan layanan perawatan hidup bagi orang asing yang bekerja di Taiwan. Mengatur masuk dan keluar, maksudnya masuk Taiwan dan keluar Taiwan. Mengatur pemeriksaan kesehatan, melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada otoritas kesehatan yang berwenang. Konsultasi, konseling, dan penerjemahan. Dan ketiga adalah menerima kuasa orang asing yang ya di sini ini sangat memusingkan. Tapi di sini sebenarnya itu pekerja migran. Untuk mengurus KTP, ya pokoknya urus KTP adalah tanggung jawab salah satu tanggung jawab agensi. Oke, di sini yang teman-teman bisa lihat ini kan, bisa baca di sini ada warna merah. Saya pakai warna merah. Kenapa saya pakai warna merah di sini? Saya ingin kasih tahu ke teman-teman, sebenarnya agensi itu apa? Agensi adalah orang yang diberi kuasa oleh kamu. Diberi kuasa oleh pekerja migran. Oke, jadi kita bisa lihat gambar ini. Hubungan antara agensi, pekerja, dan majikan itu adalah apa? Kalau hubungan antara pekerja dan majikan itu kan sangat gampang. Itu pekerja kerja untuk majikan dan majikan menggaji ke
bekerja. Oke, ini jelas kan? Dan hubungan antara agensi dan majikan itu apa? Majikan memberi kuasa juga, memberi kuasa dan membayar satu kali ke agensi. Dan agensi itu melayani majikan. Di sini maksudnya membantu majikan untuk merekrut pekerja migran, mencari pekerja migran. Oke, dan pekerja migran juga memberi kuasa. Kapan kalian memberi kuasa? Kalian kan kalau pindah majikan atau perpanjang kontrak kan tanda tangan banyak bekas kan? Di dalam itu ada salah satu bekas itu adalah kontrak sama agensi. Jadi sebenarnya kamu juga memberi kuasa ke agensi dan setiap bulan kamu membayar apa? Kamu membayar biaya servis, biaya layanan agensi kepada agensi kan. Jadi agensi sebenarnya diwajib atau harus bertanggung jawab untuk melayani kamu, melayani pekerja migran juga. Oke, tapi di sini kenapa yang teman-teman mengalami kayaknya bukan itu. Kayaknya banyak teman-teman yang mengalami tidak gimana bilang, tidak merasa dilayani, tapi kayaknya ditekan atau selalu diancam, selalu dimarahi, ya kan? Kenapa ya? Karena lihat di majikan sini, pihak majikan adalah yang mempunyai kota, mempekerjakan pekerja migran. Jadi di dalam sistem ini, majikan dan pekerja migran dua-duanya memberi kuasa ke agensi. Dan agensi harus melayani majikan dan pekerja migran. Ya, tapi kalau ada sengketa antara pekerja migran dan majikan, agensi akan memihak siapa? Agensi selalu memihak ke majikan. Karena majikan punya kota untuk mempekerjakan pekerja migran. Jadi agensi pasti memihak ke majikan untuk biar dia bisa tetap atau masih diberi kuasa oleh majikan. Kalau agensi di dalam sengketa ketenagakerjaan, agensi memihak ke pekerja. Kan majikan pasti tidak senang. Dan majikan juga mungkin memberi kuasa ke agensi lain. Kalau gitu agensi itu kan tidak beruntung, tidak ada kepentingan dia akan hilang. Ya, jadi di dalam sengketa ketenagakerjaan yang kita bisa lihat adalah agensi selalu memihak majikan, bukan pekerja migran. Walaupun pekerja migran setiap bulan bayar ke agensi. Oke, ini agak rumit. Dan nanti Bu Faja akan menerjemahkan ulang. Oke, terima kasih Hunta ya. Luar biasa. Ternyata fungsi agensi sebenarnya punya peran besar ya. Artinya justru di situ seharusnya untuk keberadaan kita itu memang benar-benar berada di bawah perlindungan dan juga bantuan mereka ya. Nah, oke, kita bicara di luar dari yang dari fungsi agensi sebenarnya ya, seperti tadi, yaitu misalkan nih,
agensi tadi mempunyai peran ya yang saya catat di sini. Salah satunya adalah sebagai untuk ini ya teman-teman ya, menerima kuasa majikan atau orang asing untuk memberikan layanan perawatan hidup bagi orang asing yang bekerja di Taiwan, mengatur masuk dan keluar, mengatur pemeriksaan kesehatan, melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada otoritas Taiwan yang berwenang. Artinya apa? Di sini adalah fungsi dari medikal ya. Kemudian konsultasi, konseling, dan penerjemahan. Nah, oke, bagus sekali. Berarti di sini kita bisa ambil garis besar ya. Bahwa ternyata sebenarnya kembali lagi tugas agensi sangat besar di sini. Di luar dari kita tiap bulan membayar itu ya, membayar biaya fee agensinya. Kemudian dia juga menerima kuasa orang asing, dalam hal ini adalah para pekerja migran. Seperti itu. Namun kembali lagi ternyata apa yang kita rasakan tidak seperti yang ada pada teorinya, pada undang-undangnya. Padahal itu sudah jelas ada undang-undang layanan ketenagakerjaan yang memang benar-benar melindungi, mengikat secara resmi. Ada benar-benar regulasinya. Nah, kembali nih Kak Unta ya. Ada pertanyaan dari teman-teman. Sebenarnya kalau agensi dia mengikat ataupun menahan dokumen itu ketika agensi, apakah hal itu dibenarkan? Oke, mungkin saya ulang lagi. Ya, maksudnya menahan dokumen. Benar. Oke, ini Dengan pas saya mau. ya. Oke, di sini sebenarnya Dan di saya tambahi dalam juga ya. Oke, saya tambahi undang-undang, juga di undang. di dalam undang-undang juga sudah tertera agensi dilarang banyak soal. Tapi yang penting di sini, ini maksudnya kalau agensi akan melakukan hal-hal di sini akan didenda. Melanggar kehendak bebas bersama kerja dengan menahan kartu identifikasi penduduk, sertifikat kerja atau bukti dokumen lainnya. Dan di sini juga melanggar kehendak, ya, melanggar kemauan, keinginan pemilik usaha, majikan atau tenaga kerja dengan menahan dokumen lisensi, kartu identitas penduduk atau dokumen terkait lainnya. Sebenarnya kalau agensi menahan dokumen-dokumen pekerja pribadi sudah melanggar Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan. Oke, ini jawaban dari pertanyaan Bu Fajar. Oke, terima kasih ya. Berarti, wah ini kita punya pengetahuan baru nih. Artinya banyak hal yang ternyata dari teman-teman belum ketahui ya, sehingga rasa ketergantungan terhadap agensi itu mendominasi dan yang pastinya ini sangat merugikan teman-teman nih. Misalkan saya baca ya kembali ya, bahwa melakukan ancaman, penipuan, penggelapan atau pengkhianatan dalam menjalankan bisnis layanan ketenagakerjaan. Nah, kembali tadi bahwa dalam layanan ketenagakerjaan itu ada hal termasuk kontrak kerja. Ya. Dan ternyata mayoritas agensi memang melakukan hal itu. Ancaman misalkan pelarangan untuk pindah majikan. Kemudian penipuan. Banyak sekali agensi di sini ya, agensi di Taiwan ketika mereka menjelaskan
kondisi dari majikan, misalkan dari pasien, mereka tidak mau menjelaskan secara rinci dan pekerja migran tidak diberikan kesempatan untuk cek lokasi. Tahu-tahu ketika teman-teman pindah majikan, mereka sudah langsung diantar ke majikan baru. Nah, ini dari undang-undang ini tadi, dari agensi dilarang dan sebagainya, artinya teman-teman di sini punya kekuatan untuk menolak apa yang dimau oleh majikan. Seperti itu ya. Kemudian ada larangan yang ke-10, melanggar kehendak bebas pemilik usaha atau majikan atau tenaga kerja dengan menahan dokumen lisensi, kartu identifikasi penduduk, atau dokumen tertentunya. Ini yang sering kami temukan dan banyaknya kasus yang masuk, ya, apa itu? Ketika teman-teman mau finish kontrak, dokumen tidak diberikan kepada agensi baru. Ataupun ketika teman ingin pindah agensi, dokumen tidak diberikan. Ya. Atau yang paling parah nih, ketika teman-teman ingin melepas agensi dengan ikut program direct hiring atau kontrak mandiri, mereka tidak memberikan izin. Nah, dari hal ini dan malam hari ini kita punya pengetahuan baru ya, yaitu apa? Semua yang saya sebutkan tadi ternyata tidak diperbolehkan. Oke, Kak Unta lanjut nih ya. Dari larangan-larangan itu tadi, apabila dari agensi melarang, apa sih sebenarnya sanksi dan dendanya? Misalkan nih, ada teman kita yang mau putus kontrak dan memang sudah sepakat ya sesuai dengan aturan Depnaker, dia bisa putus kontrak, kemudian dia ingin pindah agensi dan pindah majikan. Namun agensi melarang. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh kawan-kawan? Dan kemudian apa denda dan sanksi atas agensi yang melanggar akan hal ini? Terima kasih Kak Unta, jawabannya. Monggo silakan. Oke, kalau pindah majikan ya, kalau Ya. dokumen-dokumen yang dibutuhkan ada 3. Satu itu surat izin pindah majikan. Ya. Oke, 2 adalah surat medikal. Oke. Dan 3 adalah surat pemilik kerja. Oh, oke. Yang maksudnya kerja yang lama itu. Dan Mm. kalau surat izin pindah majikan dan surat medikal, 2 dokumen ini punya pekerja migran sendiri. Itu dokumen pribadi yang punya pekerja migran sendiri. Jadi agensi tidak punya hak untuk sitak dokumen ini. Oke. Dan surat izin kerja di dalam peraturan sekarang masih punya dokumen itu punya majikan. Jadi kita juga sering ketemu situasi itu adalah agensi hanya mau kasih surat izin pindah majikan dan surat medikal, tapi tidak mau kasih surat izin kerja, pemilik kerja. Ya, kalau ketemu situasi ini, ya juga bisa cari Tiwa, IPIK atau Kanas. Kita bisa membantu urusin. Tapi kalau agensi tidak mau kasih surat izin pindah majikan dan surat medikal, pekerja migran bisa mengadu. Dan mengadu ke 195 juga bisa. Dan karena ini dokumen ini punya pekerja migran sendiri, jadi agensi tidak punya alasan untuk sitak dokumen ini. Jadi Depnaker juga akan menekan agensi untuk kasih dokumen itu ke pekerja migran. Oke, bisa dipahami. Yuk, oke.
Terima kasih ya atas jawabannya barusan. Dan ini menjadi catatan baru nih teman-teman bagi kita semua. Bagaimana tadi pelarangan, kemudian dan harus apa yang dilakukan oleh teman-teman sudah dijelaskan ya dengan begitu gamblang. Dan banyak lagi nih Kak Unta ya, untuk satu lagi. Ternyata di sini saya sendiri juga masih harus banyak belajar ya, khususnya tentang fungsi agensi ketika mereka mau membantu untuk medical. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah tugas pokok utama dari agensi untuk mengurusi ARC, kemudian dokumen, ya kan, kemudian medical. Nah, apakah dalam fee agency yang 1.700, 1.800, 1.700 dan 1.500 dalam tiap bulannya itu tadi, itu sudah menjadi bagian itu saja atau memang agensi diberikan pelonggaran ya untuk memungut biaya lain. Maksudnya misalkan untuk bantu ARC, kemudian untuk medical, apakah dari agensi ini oleh pemerintah Taiwan diberikan kelonggaran untuk meminta biaya lagi kepada pekerja? Atau sebenarnya hanya 1.500 itu saja? Oke, ini di sini ya, agensi menurut peraturan agensi berhak untuk meminta biaya apa dan berapa. Itu sebenarnya agensi juga bisa minta kepada majikan. Dan ini juga ada peraturan. Kalau minta sama pekerja migran, seperti Bu Fajar tadi bilang, pertama tahun 1.800 NT per bulan. Kedua tahun 1.700 NT per bulan. Ketiga tahun dan atas 1.500 NT per bulan. Ini juga sudah tertulis dalam ini. Ya, di pasal 6, item dan standar jumlah pengumuman biaya instansi layanan ketenagakerjaan swasta. Jadi sebenarnya tadi Bu Fajar menyebut kalau medical ya. Kalau medical sebenarnya agensi tidak bisa memungut biaya lagi karena itu di dalam layanan ketenagakerjaan kan. Tapi agensi selalu pakai apa? Pakai item lain. Dia bilang itu biaya transportasi. Ya, tapi MOL atau kementerian tidak melarang agensi untuk menerima biaya transportasi. Jadi, misalkan kalau teman-teman sakit dan minta agensi untuk dijemput ke klinik atau ke rumah sakit. Kalau ada situasi ini, agensi juga selalu minta biaya kan. Dan biaya itu di atas nama transportasi. Dan ini kalau ini enggak melanggar hukum. Karena ini juga tidak termasuk di dalam layanan ketenagakerjaan. Oke, dan juga ada sering agensi memungut biaya di pasporan. Ketika pasporan. Dan karena pasporan juga tidak di dalam layanan ketenagakerjaan. Jadi agensi juga minta biaya yang tinggi untuk pasporan. Jadi kalau teman-teman ingin pasporan mandiri atau pasporan sendiri, ya kita juga bisa cari Bu Fajar, kita bisa mendampingi dan membantu. Oke, tapi kalau soal proses pindah majikan atau perpanjang kontrak, agensi tidak boleh memungut biaya lain. Ini sudah sangat jelas diumumkan oleh kementerian. Ini ya, biaya yang dibebankan agensi kepada pekerja migran hanya biaya pelayanan. Dan saat proses ganti majikan, agensi tidak boleh mengenakan biaya untuk ganti majikan pada Anda.
Dan ini juga sebenarnya ini ada satu hal yang penting. Pemungutan biaya pelayanan agensi dari pekerja migran harus memenuhi 3 syarat. 1, ada perjanjian kontrak. Ya. Dan 2, ada pelayanan yang real. Biaya tidak boleh dibungkus di muka. Maksudnya tidak bisa lebih dibungkus lebih awal. Yang saya merasa yang menarik adalah ketua ini. Sebenarnya kementerian bilang kalau agensi tidak memberikan pelayanan, agensi tidak boleh memungut biaya dari pekerja migran. Tapi saya juga ingin tanya ke teman-teman, apakah agensi setiap bulan memberikan layanan kepada kamu? Aku Tidak. aku yakin tidak. Tidak Yang ada. kebanyakan teman-teman pasti bilang tidak. Tapi agensi masih setiap bulan memungut biaya dari kalian kan. Ya, jadi kalau ada teman-teman ingin mencoba itu mengatur agensi saya di bulan ini sama sekali enggak melayani saya enggak mau bayar. Ya, sebenarnya kita bisa mencoba. Oke, bagus ya. Ini ide bagus sekali ya untuk teman-teman. Bagaimana menyelamatkan uang gaji kita yang sudah dipotong ya. Misalkan yang untuk teman-teman yang pakai agensi ini 1.500, bayangkan 1.500 MT itu kalau sekarang 500 rupiah ya. Untuk per 1 MT-nya berarti kisaran 750.000. Nah, tadi Kak Unta juga sudah memberikan saran ya, dan juga memberikan kesempatan seluas-luasnya, misalkan dari teman-teman ini pelaporan kepada Depnaker, karena di sini ada syaratnya ya. Pemungutan biaya pelayanan agensi dari pekerja migran harus memenuhi 3 syarat. Ada perjanjian kontrak, ada pelayanan yang real, dan yang ketiga adalah biaya tidak boleh dipungut di muka. Namun untuk yang kedua bisa dipastikan tiap bulan tidak ada. Jangankan ditelepon ditanyain ataupun dikunjungi, ya, saya rasa memang tidak ada dan saya sendiri juga sudah merasakan. Dan ini kesempatan untuk teman-teman bisa telepon ke 1955 untuk melaporkan bahwa saya bulan ini tidak ada pelayanan yang real. Artinya di sini kalau Unta ya, kembali saya tekankan, sebenarnya agensi itu punya kewajiban ya untuk memberikan pelayanan yang nyata. Misalkan kunjungan minimal 1 bulan sekali. Apakah seperti itu ya? Ada kunjungan atau telepon untuk menanyakan, kamu di situ di majikan kamu kondisinya baik-baik saja kan? Kamu ada masalah apa? Atau seperti itu ya mungkin ya? Ya. Ada, oke. Namun pada kenyataannya yang terjadi justru adalah ketika teman-teman itu tadi kembali ya, tadi dari awal juga ada tugasnya adalah untuk melayani konseling dari pekerja migran. Namun yang terjadi adalah ketika teman-teman ini tadi mengadu, justru hanya disuruh sabar, hanya jawaban sabar ya, memang bekerja seperti itu, bla 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 bla. Ini mungkin dianggap sebagai bentuk pelayanan ya, menjawab kata sabar ya teman-teman ya. Ya kan? Artinya apa? Kembali lagi bahwa uang yang kita bayar dalam setiap bulannya itu sebenarnya juga adalah sebuah hal yang meyung ya. Oh ya, ini tadi ada kritikan juga dari teman-teman. Ganas kan sudah jelas nih bahwa menentang adanya agensi. Tiwa juga sudah jelas menentang adanya agensi. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini cenderung memang tidak netral ya. Memang kita tidak akan pernah netral kalau untuk menghadapi agensi. Karena kenapa? Kalau kita bicara tentang sebuah peraturan, maka kita juga harus bicara tentang kelemahannya. Ini untuk apa? Tentunya adalah untuk kepentingan dari pekerja migran itu sendiri. Ya, jadi memang posisi kita malam hari ini antara kami JBM Taiwan, kemudian Tiwa sebagai narasumber dan juga Ganas ini menegaskan
bahwa apa sebenarnya fungsi dan tugas dari agensi ini tadi, apa pelanggarannya, ternyata di lapangan memang benar-benar banyak sekali. Dan ini tadi adalah kembali yang tadi kita sebutkan bahwa memang karena juga menolak adanya keberadaan agensi di Thailand. Bahkan kita sudah sering untuk meneriakkan hapus sistem agensi. Seperti itu Kak Unta ya. Ini tadi Ya, itu ya. sebenarnya aku juga di sini ingin mengajak teman-teman, mari kita menjadi pekerja migran yang mandiri. Sebenarnya itu yang atapannya yang agensi yang lakukan, sebenarnya kita bisa lakukan sendiri. Misalkan medical atau urusin KTP, urusin paspor itu sebenarnya sangat mudah. Kita bisa urusin sendiri. Dan mungkin ada sedikit rumit itu adalah proses surat pekerja. Tapi sekarang juga ada sumber dari pemerintah. Ada Direct Hiring Center, ada Bursa Kerja, dan juga ada 1955. Jadi kalau kalau kamu dan hubungan kamu dan majikan baik, dan majikan kamu juga bersedia untuk mengurus surat pemi sendiri, sebenarnya kalian bisa mencoba pakai direct hiring. Kalau majikan bisa menelpon ke direct hiring center itu bisa mengajari kalian bagaimana urusin dokumen-dokumen. Dan sebenarnya juga enggak terlalu sulit. Ya, dan semakin pekerja migran bisa mandiri, ya semakin bebas dari eksploitasi agensi. Ya, dan seperti Bu Fajar tadi bilang, sebenarnya dari TIWA selalu menuntut tidak ada agensi, hapus agensi. Dan ada banyak layanan sebenarnya harus ditanggung jawab oleh pemerintah. Jadi di tahun 2019 kita juga mengadakan demo untuk menuntut hapus agensi dan berlakukan G2G. Karena kita tahu di dalam sistem yang ada sekarang ada banyak teman-teman di pungut biaya penempatan, biaya servis, atau biaya beli job. Dan selain dipungut biaya juga ada banyak informasi yang dikasih oleh agensi tapi tidak benar, atau ada banyak informasi disembunyikan oleh agensi dan mengakibatkan hak-hak pekerja migran dirugikan. Ya, jadi di sini kita harus tahu apa fungsinya, apa pelangnya agensi di dalam peraturan, di dalam undang-undang. Tapi dari sisi kebijakan, kita tetap menuntut hapus agensi dan harus melakukan G2G. Pemerintah Taiwan atau pemerintah Indo, Filipina, Thailand, dan Vietnam juga seharusnya bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima pekerja migran. Oke, ini terima kasih. saya. Ya, oke. Terima kasih Kak Unta ya. Luar biasa malam hari ini ya. Kembali lagi bahwa hapus agensi berlakukan G2G itu sampai kapanpun akan kita terus suarakan hingga titik finalnya nanti ya. Dan kembali lagi semua pemerintah negara pengirim bertanggung jawab terhadap eksploitasi yang terjadi akibat adanya agensi. Kenapa? Karena ternyata menurut Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan sudah dijelaskan seperti itu tadi, namun ternyata agensi banyak sekali yang melakukan pelanggaran. Seperti itu ya Kak Unta ya. Artinya jika G2G tidak diberlakukan,
maka sebenarnya pemerintah punya andil dalam eksploitasi hal ini. Seperti itu ya. Oh iya, ini dari Mbak Yani. Sebulan tidak ada pelayanan apapun. Oke, sama Mbak Linda ya, bukan jenengan saja, saya pun juga. Sehingga saya sendiri juga memutuskan untuk mengikuti program kontrak mandiri atau melalui proses direct hiring. Kemudian Mbak Ani, alhamdulillah agensi itu kalau ada masalah cepat ditangani. Ya, artinya di sini memang bagus, mungkin ini agensinya jenengan. Namun di luar sana banyak sekali agensi yang masih melakukan pelanggaran. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya di sini? Oke, saya baca pertanyaannya ya dari Zoom, yaitu agensi untuk karena ditanya dari nomor paspor, nomor ARC, bagaimana? Oke, jelaskan ya. Tadi aku dengarnya nggak jelas. Halo? Suaranya putus-putus. Oke, kembali saya tanya, jelas ya. Suaranya putus-putus, dilanjut aja ini. Dilanjut aja Unta. Pertanyaannya di mana ya? Hanya ada di chatbook tadi sudah dijawab. Pertanyaannya di yang tadi Bu Faja bilang itu di mana? Saya tidak jelas suaranya. Mungkin teman-teman yang di dalam ada pertanyaan. Yang di dalam ada pertanyaan nggak, teman-teman? Aku menjawab pertanyaan yang di paling awal saya bilang dulu ya. Oke, silakan. Saya lagi proses pindah majikan, apakah saya juga bisa ganti agensi? Ya, sebenarnya tentunya bisa, karena kamu dan agensi hanya hubungan kontrak. Kamu memberi kuasa ke agensi. Jadi tentunya pekerja migran juga berhak untuk putus kontrak sama agensi. Kamu mau memberi kuasa ke agensi lain, itu tentunya bisa. Oke, ketika saya minta dokumen sama agensi, saya disuruh bayar. Berapa NT seharusnya saya bayar? Jawabannya adalah kosong. Kamu enggak usah bayar satu NT pun enggak usah bayar. Karena dokumen pribadi kamu itu punya kamu sendiri. Agensi tidak ada alasan juga tidak berhak untuk sitak dokumen kamu. Oke, pertanyaan ketiga, waktu saya cari job, saya menemukan calo dan diminta uang job, berapa NT seharusnya saya bayar? Ya, jawabannya juga calo tidak punya hak untuk minta biaya sama kamu. Jadi kalau calo minta biaya, minta uang job, sebenarnya dia sudah melanggar hukum. Oke, ini jawaban dari saya untuk pertanyaan tiga pertanyaan ini. Dan pertanyaan dari Bu Faja tadi, aku tadi enggak dengar dengan jelas, jadi Bu Faja mau masuk lagi. Bu Faja? Oke, sorry. Dengar suara saya ya. Ya, pertanyaan tadi itu apa ya? Oke, sorry. Itu lihat dengan sendirinya. Ya, saya tadi bertanya. Karena dokumen dikuasakan kepada agensi, ketika ada pengajuan dan lapor 555, maka banyak ditanyain tentang dokumen itu, nama, ARC, dan sebagainya. Namun teman-teman tadi tidak
bertanya, apakah memang itu dibenarkan ya? Apa baca di ruang chat, di ruang chat aja. Enggak dengar. Iya. Di dalam chat itu di ruang chat aja. Ini bahkan untuk pengaturan ke 1955 menjadi rumit karena kita ditanya detail semua dokumen dari nama agensi, nomor paspor, nomor EAC. Ya kalau paspor dan EAC itu juga dokumen pribadi. Jadi kalau ditahan agensi ya kamu bisa minta dibalikin. Dan tadi kita juga sudah membaca peraturan itu kan, kalau agensi melanggar kemauan pekerja dan sita dokumen pribadi, dia akan dihukum dan didenda. Dan ya, jadi kalau paspor kamu dan EAC kamu ditahan agensi, ya minta saja, minta dibalikin. Oke, sorry ya. Oke, lebih jelas sekarang. Dan saya baca itu mau tanya, kalau pindah agensi lama ke agensi baru diminta biaya sampai 20.000 atau lebih, apakah melanggar hukum? Walaupun minta hanya 1 NT juga melanggar hukum lah. Karena kalau pindah majikan, agensi tidak boleh memungut biaya. Oke, ini poin yang paling penting malam ini. Kalau kamu perpanjang kontrak atau pindah majikan, agensi tidak boleh memungut biaya dari pekerja. Oke, jelas ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, apabila kita pindah majikan sebelum finish kontrak, apakah kena denda? Dan sekarang di dalam peraturan, pindah majikan itu pekerja migran yang gelap putih tidak boleh bebas pindah majikan. Tapi kalau alasan yang tertentu bisa kita mengajukan pindah majikan. Kalau sudah memenuhi persyaratan itu, kamu putus kontrak dan pindah majikan, ya tentunya enggak kena denda. Karena itu sudah diizinkan oleh pemerintah Taiwan. Tapi harus ada alasan yang tertentu. Mengenai pindah majikan, mungkin lain kali kita juga bisa ngobrolin lagi. Oke, ada lagi. Oke, lanjut. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Yang dari ruang chat nih, Kak Unta. Ada ya? Kalau putus kontrak, mau ada uang denda yang dibayarkan ke agensi lama. Kalau putus kontrak mau pindah ke agensi lain, apakah ada uang denda yang harus dibayarkan ke agensi lama? Kalau menurut peraturan yang kita tadi sudah menyebut,
enggak ada peraturan tentang ini. Tapi agensi mungkin menuntut tentang itu kepada pekerja migran. Ada kemungkinan, ini kemungkinannya, bukan pasti. Ada kemungkinan di dalam kontrak kamu dan agensi ada tertulis soal tentang itu. Tapi ini harus lihat kontrak antara pekerja migran dan agensi itu seperti apa. Jadi saya juga menyalang lain kali kalau kamu pindah majikan atau perpanjang kontrak, kalau ada waktu kamu tanda tangan kontrak, kamu harus membaca kontrak itu, di dalam itu ada apa. Mungkin ada itu apa? Di dalam kontrak itu juga tertulis kalau putus kontrak lebih awal akan didenda. Kalau ada di dalam kontrak tertulis itu, kamu bisa protes sama agensi. Kenapa ada di dalam kontrak ada itu? Karena di dalam peraturan enggak ada itu. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Dan seperti kita tahu, memang rata-rata teman-teman itu jangankan untuk mempunyai kontrak kerja ya. Ketika membaca saja ini banyak sekali yang tidak diberikan kesempatan. Jadi ketika mereka menandatangani ada sedikit unsur intimidasi ya untuk cepat-cepat seperti itu. Nah, ini yang banyak terjadi dialami oleh teman-teman. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Kalau perpanjang kontrak baru kerja 3 atau 4 bulan lalu ingin putus kontrak kerja, apakah baik agensi dan majikan berhak meminta denda? Oke, Kak Unta, silakan. Ini sebenarnya juga tidak peduli kamu sudah bekerja lama atau baru perpanjang kontrak atau baru masuk ke Taiwan. Kalau mau pindah majikan itu harus memenuhi persyaratan yang tertentu. Oke, kalau sudah memenuhi persyaratan yang tertentu, kamu pindah majikan, yaitu enggak diminta denda. Karena di dalam kontrak kerja kamu dan majikan yang setahu saya itu tidak ada tertulis soal denda itu. Ya, jadi enggak bisa diminta denda kalau sudah memenuhi persyaratan pindah majikan. Oke, mungkin di sini saya sedikit mengulangi ya. Apabila teman-teman ini tadi ingin putus kontrak kerja dan memang unsur dari keinginan untuk putus kontrak kerja atau unsur masalahnya sudah memenuhi syarat dari Depnaker, maka teman-teman tidak diperbolehkan untuk dikenai denda dengan alasan itu ya, alasan memutuskan kontrak sebelum kontrak berakhir. Nah, dan sebenarnya untuk hal seperti ini kita juga harus banyak belajar mengenai hak dan kewajiban kita, hak mengenai kontrak kerja dan sebagainya, supaya tidak menjadi korban dari pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh para agensi. Seperti itu ya Kak Unta ya? Ya, itu sebenarnya hak putus kontrak sama majikan atau putus kontrak sama agensi di dalam undang-undang dari pemerintah enggak ada soal denda. Ya, tapi kalau agensi atau majikan minta dendanya, kamu bisa minta kontrak agensi dan pekerja. Kita baca, kita lihat dalam kontraknya apakah ada soal itu. Kalau enggak ada, agensi sama sekali enggak ada alasan, enggak ada posisi untuk minta denda. Oke. Oh ya, ini Kak Unta ya. Oh, ada lagi nih pertanyaan nih, sering terjadi. Apakah tinggal di mes agent dikenakan biaya padahal putus kontrak karena majikan yang dijaga meninggal? Nah, ini Kak Unta.
Ini banyak sekali ya teman-teman yang dimintai biaya mass Kalau di agency. tinggal di mass agency terus Iya, karena pasiennya meninggal dunia. Seperti oh itu. Apakah itu oh dibenarkan? sebenarnya kalau di masa pindah majikan ya, di masa pindah majikan dan pekerja migran diaturkan tinggal di mass agency. Apakah bisa dibungku biaya? Itu tergantung alasan pindah itu, apakah bisa ditanggung jawab oleh pekerja. Kalau di contoh ini, karena yang dijaga meninggal, ini bukan kesalahan pekerja kan? Itu bukan masalah pekerja. Jadi kalau dengan alasan ini dan pekerja migran pindah majikan, seharusnya majikan masih harus bertanggung jawab untuk menjaga pekerja migran. Jadi agensi tidak boleh memungut biaya kepada pekerja itu. Oke, jadi artinya begini ya, jika pasien dari pekerja migran tersebut meninggal dunia, sebenarnya majikan masih mempunyai tanggung jawab ya Kak Unta ya? Ya. Oke, namun ternyata banyak majikan yang kemudian menyuruh pekerja tersebut keluar dan dia tinggal di mass agency, maka mass agency dibebankan kepada para pekerja ini yang paling banyak terjadi. Dan ternyata untuk hal seperti ini teman-teman bisa untuk melakukan pengaduan ya, karena itu Ya, adalah bisa. sebuah pelanggaran. Oke, kemudian di sini ada lagi pertanyaan nih. Misalkan pekerja putus kontrak dikarenakan majikan melanggar kontrak kerja. Dan selama menunggu dapat majikan baru, agensi menyuruh TKW-nya untuk tinggal di mes luar. Bagaimana dengan uang mes dan uang makan si TKW? Apakah bayar sendiri atau tanggung jawab agensi? Nah, ini ternyata Kak Unta ya, memang banyak sekali kasus-kasus di mana ketika putus kontrak, agensi memberikan kebebasan tinggal di luar, bahkan memang menyuruh dan ada indikasi pengusiran nih. Ya, disebabkan ada agensi memang tidak mempunyai mes, itu alasannya, atau di kantor tidak ada tempat tinggal. Nah, kemudian para pekerjanya itu tadi disuruh tinggal di luar. Nah, apakah biaya itu harus ditanggung sendiri oleh pekerjanya atau masih menjadi tanggung jawab agensi ya Kak Unta ya? Ya, seperti situasi tadi, kalau pasiennya meninggal atau majikan melanggar kontrak kerja, itu kesalahannya di majikan kan. Walaupun pasiennya meninggal bukan kesalahan majikan. Tapi dua situasi itu tidak boleh aku lupa gimana bilang itu. Kuotanya sudah mulai habis nih. Kota bahasa Indoku mau habis. Oke, mungkin di sini saya sedikit Maksudnya menjelaskan ya. situasi pindah majikan, alasan pindah majikan bukan karena kesalahan pekerja migran. Ya, kalau gitu di dalam masa pindah majikan, majikan masih bertanggung jawab untuk pekerja migran. Jadi agensi tidak boleh memungut biaya kalau suruh pekerja tinggal di luar. Tidak boleh memungut biaya kepada pekerja. Agensi seharusnya memungut biaya kepada majikan, karena majikan baru bertanggung jawab untuk itu. Oke, artinya kembali lagi ya Mbak yang penanya tadi bahwa walaupun itu dia dibebaskan tinggal di luar, namun sebenarnya itu masih menjadi tanggung jawab agensi. Dan karena agensi tadi tidak memberikan biaya untuk tinggal di luar, maka teman-teman bisa untuk melakukan pengaduan. Seperti itu Kak Unta ya? Ya, benar. Oke. Nih ada pertanyaan lagi nih di room chat nih.
Apabila mes dan fasilitas untuk bekerja tidak layak atau tidak sesuai standar, apakah itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran dari majikan? Ya, tentunya boleh, tentunya bisa. Sebenarnya itu fasilitas dan mes dari MOL, dari kementerian juga ada peraturan. Harus menyediakan misalkan ruangannya berapa besar, setidaknya berapa besar, dan berapa orang harus ada satu toilet, kamar mandi. Itu sebenarnya ada peraturan. Ini lain kali kita juga bisa ngobrolin. Dan kalau majikan mes dan fasilitas yang disediakan oleh majikan tidak sesuai peraturan itu, ya tentunya pekerja bisa mengadu karena majikan sudah melanggar peraturan itu. Wah, ini ilmu baru nih, pengetahuan baru ya. Ternyata dari MOL itu memang mempunyai standar kelayakan ya akan mes. Misalkan tadi ukuran berapa meter, kemudian berapa dalam satu ruang, kemudian toilet itu apabila ada berapa orang maka harus ada berapa toilet, seperti itu ya Kak Unta ya. Oke, ini untuk kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi ya di hari-hari yang lain saja untuk masalah mes, karena ini mes itu rata-rata memang dipunya oleh para pekerja terutama formal. Ya, jadi nanti ini akan ada pembahasan lain. Ada lagi nih ya pertanyaan. Bagaimana dengan penerjemah yang suka caci maki dan suka mengancam? Apakah bisa kita laporkan penerjemah tersebut karena banyak penerjemah yang mulutnya sangat kejam? Oke, Kak Unta silakan baca di room chat ya. Bagaimana dengan penerjemah yang suka maki-maki? Berkata kasar. Oh, berkata kasar. Benar, atau mungkin juga kekerasan verbal ya. Karena banyak penerjemah yang mulutnya sangat kejam. Ya, sebenarnya tadi kita membaca di peraturan itu, ada peraturan apa? Saya cari itu ya. Mengenai konseling ya kalau nggak salah ya. Ya, itu counseling atau counseling tugas agensi salah satu itu counseling kan. Dan agensi juga tidak boleh melakukan ancaman, penipuan, penggelapan, ya kan. Jadi kalau menurut peraturan ya pekerja migran itu bisa mengadu. Tapi sebenarnya aku juga belum ada pengalaman urusin pengaduan ini. Oke, padahal banyak sekali ya di lapangan ya. Banyaknya agensi yang suka maki-maki dengan bahasa kasar, mengancam. Itu sebenarnya bisa dilaporkan. Nah, ini bisa menjadi uji coba kita nantinya ya Kak Unta ya. Ini bisa, kalau sudah nggak bisa bertahan lagi ya kita bisa mencoba. Tapi karena kalau mengatur agensi itu terkadang majikan juga terkadang juga pengaruhi hubungan pekerja dan majikan kan. Ya, jadi kalau masih bisa bertahan ya itu abaikan saja. Oke, yang penting majikan baik menurut Kak Unta seperti itu. Ya, tapi kalau agensi berkata kasar sudah sangat parah. Bahkan sudah menghina pekerja, ya itu tentunya pekerja berhak untuk pengaduan. Oke. Nah ini teman-teman harus punya semangat baru nih ya ketika ada ancaman verbal dari agensi ataupun dari penerjemah, maka teman-teman bisa sebenarnya punya kekuatan hukum ya untuk mengadukan hal itu. Oke, ada lagi pertanyaan nih. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi nih teman-teman ya. Ada lagi pertanyaan? Oke,
Kalau mungkin tidak ada, kita mungkin bisa sedikit ada bincang nyantai aja ya Kak Unta ya. Bagaimana terhadap kondisi dan situasi saat ini, apalagi saat ini keran migrasi di Taiwan memang belum lancar ya. Dan ini sebenarnya menjadi kesempatan kita untuk pada posisi yang terkuat. Artinya apa? Teman-teman tidak perlu takut dengan adanya ancaman dari agensi untuk pindah majikan. Pekerjaan begitu banyak tersedia ya. Jadi harapan kami sih untuk teman-teman mempunyai nilai tawar yang lebih ya, misalkan dari nego gaji dan sebagainya, itu jangan hanya tergantung kepada negosiasi yang dilakukan oleh agensi dan majikan, terutama ini untuk pekerja informal ya. Oh oke, ini ada pertanyaan nih, yang mungkin dari tadi ada dibahas namun juga kurang dimengerti nih Kak Unta. Yang dimaksud kuota dari majikan itu bagaimana dan kelayakan kuota ambil pekerja itu bagaimana? Kak Unta bisa dijelaskan di sini ya? Ini karena itu tadi ada menyangkut agensi tapi ini tentang majikan. Monggo silakan. Ya, itu kalau di majikan PAT ya, itu karena di Taiwan bukan, gimana bilang, di Taiwan bukan semua orang bisa mempekerjakan pekerja migran. Hanya industri yang khusus, pabrik yang khusus, pabrik yang tertentu, industri yang tertentu, dan atau dibutuhkan oleh dokter yang benar-benar butuh tenaga untuk jaga pasien. Hanya harus memenuhi persyaratan dari pemerintah baru bisa mempekerjakan pekerja migran. Jadi kota itu gimana bilang, tidak begini banyak. Ya, kota itu ada terbatas. Kuotanya terbatas ya, karena ada syarat-syarat tertentu seperti itu kah? Ya, kota Plaza Indoku juga terbatas. Oke. Kita bisa memaklumi itu ya. Ya, jadi Karena luar biasa. misalkan di pabrik ya, saya kasih contoh di pabrik. Di pabrik biasanya harus majikan itu harus ada pekerja Taiwan juga. Misalkan pekerja Taiwan ada 100 orang. Dan di pabrik itu mungkin dikasih 25%. Jadi pabrik itu bisa mempekerjakan pekerja migran 25 orang. Oke. Enggak boleh melebihi kota yang dikasih oleh kementerian. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Dan di sini kita juga tahu ya bahwa Taiwan itu memang beda dengan negara-negara penempatan lain, di mana yang saya tahu nih Taiwan hanya satu-satunya negara penempatan yang memberlakukan biaya umur hidup. Seperti itu Kak Unta ya. Di Hong Kong tidak ada. Jadi kalau untuk teman-teman yang di negara lain, itu apabila teman-teman itu tadi sudah habis untuk potongan biaya penempatan, maka mereka tidak dibebani biaya service agency seperti yang ada di Taiwan. Dan ini menjadi semangat baru kita semua ya, untuk bagaimana memperjuangkan supaya Taiwan tidak seperti negara lain. Ya, kembali lagi bahwa agensi mayoritas memang melakukan eksploitasi, termasuk juga di dalamnya yaitu pungutan liar. Dan itu menjadi sebuah semangat kita ya, supaya kita bisa lepas dari itu semua pastinya. Oke Kak Unta, karena waktunya juga sudah malam ya, dan kuota untuk Zoom kita juga sudah berakhir ya untuk malam hari ini. Ya, kita memang hanya punya waktu kurang lebih daripada 1,5 jam. Dan kita seperti biasa akan adakan kegiatan lagi ya di minggu depan. Itu dalam tema-tema yang berbeda dan pastinya narasumber kita memang kembali lagi memang
punya wewenang untuk menjelaskan itu, ya. Tetapi kembali lagi bahwa setiap tema yang kita bicarakan, yang kita diskusikan, yang kita bincangkan, memang semua hanya tentang pekerja migran. Tidak ada lain dan tidak bukan selain kepentingan untuk pekerja migran. Kembali lagi untuk Kak Unta, terima kasih atas hadirnya pada malam hari Saya ini. mau minta maaf. Aku merasa hari ini bahasa Indonesia aku tidak bagus. Tapi luar biasa, yang penting teman-teman juga memahami ya, dan apalagi tadi juga sudah dijelaskan dalam PowerPoint, dan mungkin nanti untuk ke depan kita akan berikan penjelasan lewat postingan, lewat tulisan, supaya teman-teman lebih gamblang. Dan kita juga memahami, dan ini sebagai sebuah penghargaan yang luar biasa ya dari kami semua, dari pekerja migran Indonesia, seperti apapun, Kak Unta sudah berusaha begitu keras bagaimana untuk menjelaskan dengan berbahasa yang baik dan benar. Ini sebuah penghargaan ya untuk kami semua. Bagaimana kami sendiri untuk bicara bahasa Taiwan juga masih banyak kekurangan, namun Kak Unta berusaha keras untuk bisa komunikatif dengan kami. Dan terima kasih hadirnya pada malam hari ini untuk teman-teman Kak Unta, terutama baik untuk teman-teman yang melihat live streaming kami ataupun yang dalam room Zoom ya. Kita berharap untuk ke depan kita adakan kegiatan, tentunya saat ini juga banyak kekurangan dalam menyampaikan ya. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, Kak Unta, terima kasih teman-teman, terima kasih. Kita akhiri untuk kegiatan malam hari ini, semoga bermanfaat dan ada pun kritik dan saran yang kami tunggu supaya ada perbaikan ke depan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.